Kalau nambah antin dengan bertani, atau kalau talatan atau apa saja di bangkatnya, di sawahnya, mau dengar dengan ngebang, mau lanjutan begawian, nyeka lalu engkena begawian lebih besar dari Allah. Kita tidak bisa dihalangi dengan apapun solat ni kita. Saya nggak dinara alasan, there is no excuse. Dinara alasan dengan dek sembayang. Lamun dek tahu sembayang solat dengan jang kanggo ni sembayang solat ni tokon. Kita sarang-sarang hati kita ini lebih condong kepada akhirat. Dendek luik lalu enten condong, dendek luik lalu enten pikiran, dendek luik lalu enten tangalang dunia. Akhirat wajib terpikiran, berembe nasib telema. Sallallahu kemben ampun ojok masjid di luar waktu salat. Maka Abu Umamah mengatakan, humumun wa duyunun athqalatni ya Rasulullah. Kesedihan, kesusahan dan hutang telah memberatkan saya. Idza qulta lamun baca kalimat niki isin Rasulullah SAW, zahabat ankal humum. Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari dirimu kesusahan, kesedihanmu. Wa qada ankad duyun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan hutang-hutangmu, memudahkanmu untuk engkau bayar hutang-hutangmu. Saya berdaya hutang. La ilaha illallah, kan sudah mendok berhutang. Kayun sudah telunasi terpemurak bayar hutang. Lamun menu sudah baca doa ni kita. Setiap selepas solat asar dan selepas solat subuh. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, pasti Allah masukkan ke dalam syurga. Dana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Sapriyadi. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, dani-dani pengelingsir tokoh agama, tokoh masyarakat, dani kadus, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin, hadirat jamaah pengajian, majelis ta'lim, mingguan, sarang-sarang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru sak mulai araang majelis niki nu penok lah. Di narak langan wabi mati. It's okay kalau pelungguh sudah berbahasa bahwa bih mati itu bisa dipercaya. Lagu kan pasti harap masih lahir. Saya salah ampun, semakin hari semakin berkurang kancan tengaji. Mestinya
harus semakin luwe. Harus semakin gairah untuk menghadapi akhirat. Harus kita semakin semangat. Ini mun dunia doang kan semangat. Kalau untuk urusan agama semakin hari semakin menyusut. Ternyata memang itu sunnatullah. Oleh zaman dahulu kala, baru-baru saat datang Nabi, mereka semangat, lemah tinggal tebilin mati, ninggal si Nabi, maka manusia itu mulai lupa lagi. Lupa, ngonek-ngonek mau telang. Tetapi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki tidak, Allah tidak akan turunkan nabi dan rasul. Maka semua umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bini maupun jamaah laki, punya tanggung jawab masing-masing untuk bira-ira. Semangat ngaji tergantung semangat sak bira-ira. Bira-ira niki ditekanggu kena den mele. Karena bukan tanggung jawab kita. Mele atau ndek sopok dengan itu tanggung jawab Allah. Kita memiliki kemampuan sebatas bira-ira. Memang sifat manusia niki murah pendak. Abot, lelah, dembau lapah, dembau bedak, arak baik jadi alasan. Tetapi Rasulullah SAW telah ajarkan berbenten ada sendek pendak. Melin sida tebara. Caranya sida peta, sida boyak dengan sedang semangat amal agama. Ia kencen tengerawas, ia kencen temuzakarah. Dendet muzakarah bilang jelo kencen dengan ahli dunia doang. Maka hati kita penuh dengan dunia. Itu kekurangan kita. Ampot-abot, bira-ira, laun takut, timbang. Takut laun lawan itu. Padahal tidak boleh gitu. Lamun selaput menuntun yang kah narak dengan ngaji. Nabi Nuh pira tahun dan dakwah bira-ira siwak 150 tahun. Itu kan baru-baru ini. Tiang juga kadang hilang semangat, tetapi tiang berusaha cari batur, boyak, semeton sahabat-sahabat kita yang sedang semangat. Jadi kita ikut semangat jarin. Jadi penting kita berinteraksi satu sama lain dan kita pilih-pilih batur. Pilih-pilih ya kencen baturan, pilih-pilih kencen akrab. Jangan semua orang. Terkadang manusia niki kan ini nira itu ada sak pendak ngaji. Ya doang, menuah. Jangan cari yang semacam begitu. Carilah orang-orang yang semangat agamanya tinggi. Mati apa ndek? Pasti apa ndek mati? Melet kena lemak. Dengan sakwah teponis, terputus si pengadilan, mati kering seminggu. Ara angan bekelor? Denara. Susah. Maka mestinya seperti itu kita. Supaya semangat amal agama. Dan ini Allah rahasiakan piran tak mati. Kalau ndak hari ini badek lemak-lemak. Maka akan muncul semangat untuk amal agama. Memang harus luwek kancan bergaul. Terutama orang-orang soleh. Orang-orang taat. Orang-orang alim. Terutama kalau di dunia ini kita pasti diberikan ilmu. Bertambah ilmu kita. Diberikan kita semangat untuk mau belajar, pergi menuntut ilmu. Terus nanti di akhirat manfaat lamun bergaul, lamun akrab, kanca dengan soleh, kanca dengan alim. Nanti pada hari kiamat orang-orang soleh itu bisa menolong kita, bisa memberikan kita syafaat.
Itu pentingnya kita memilih kawan. Jangan sembarang pilih kawan. Man tasahaba bil akhyar ja'alallahu bihi minal akhyar. Saya bersahabat, saya bergaul, saya patuh kenca dengan solat, kenca dengan baik, kenca dengan banyak melakukan kebajikan, ja'alallahu bihi minal akhyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang itu juga menjadi orang baik. Saya girang bergaul kenca dengan sak girang ngojok masjid, insyaallah lemak girang ngojok masjid. Saya girang bergaul patuh kenca dengan girang mancing, timan jadi tahu mancing, lemak melin mancing. Saya bergaul kenca dengan girang mama, melin mama. Oleh sebab itu, sekali lagi kita harus memilih kawan-kawan kita. Dan biasanya kalau orang melakukan kejahatan dihukum positif, ande narak maling atau rampok, terus polisi MPT maling ini entelangan. Saya sak MPT pertama, sak batur sak paling rapat. Karena dia tahu. Wa man tasahaba bil asyrar, saya bergaul, bersahabat, patuh kenca dengan lengeh akhlaknya, perbuatannya. Ja'alallahu bihi minal asyrar, Allah akan jadikan dia juga menjadi orang buruk. Lamun terpatuh kenca dengan girang ngaji, maka yang dibicarakan itu pengajian. Kemarin kita ngaji sama Tuan Guru ini di majelis ta'lim ini yang dibicarakan. Ini yang kita dapat. Ya, mudah-mudahan kita bisa amal. Seperti itulah batas pembicaraannya. Lamun sudah girang, bergaul, kenca dengan demen nyalek, enggak no bir raos, calek. Kita niki suara pelunggu sidet yang ninu leku niki. Anden Pak Ustad melejuane, murah sidet tujuan. Bisa laku 100.000 per suara, bahkan bisa lebih. Astaghfirullahaladzim. Baik hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di dina Sabtu niki tanggal 3 bulan Dzulqa'dah. Ya. Berarti kita harus selesaikan bacaan Al-Quran kita juz ketiga. Sakmul iyalah singanten dengan berajah pelan-pelan. 1 juz setiap hari. Penting kita mengetahui tanggal bulan atas. Lamun tanggal bulan bawah aja alur ya baik, dan ingat-ingat teh. Lagu biasa ni orang mau ingat bulan bawah. Saya enggak iya tuan berutang. Bayar kredit. Astagfirullahaladzim. Atau bayar utang bank, ada bank nyengkeng itu. Setiap bulan kita baca Al-Quran 1 juz bulan atas. Supaya apa? Ada yang searak sengun lemak ojok tu akhirat. Dan dek sangu dunia doang. Lamun sangun dunia ni kin dan pasti. Sangu akhirat itulah yang pasti. Untuk jaga-jaga. Ini sak paling julun terjaga mengenai makanan, uang, apa keperluan-keperluan kita hari-hari. Padahal itu tidak pasti. Yang pasti itu keperluan kita akhirat. Saya baca Al-Quran bilang jelo sejuz. Dan sesuai dengan tanggal bulan atas. Tanggal seke baca juz pertama. Tanggal 2 terus seperti itu. Sampai tanggal 30 dia baca juz ke-30. Maka orang niki ndek terpengaruh isi dunia. Berembejak keadaan di dunia dia tidak terpengaruh. Niki salah satu fadilah
terus lemak tu dalam kubur, Al-Quran samun baca niki, ia jaga. Sehingga malaikat mungkar dan nakir den bani rapat. Ketika satu orang meninggal atau jenazah niki te mandiang te kain kafan. Demeh terpasangan kain kafan niki, maka Al-Quran itu masuk ikut ke dalam kain kafan untuk menjaga si mayat. Dengan syarat dia tetap membacanya istiqomah bagaimanapun keadaan. Ketika nanti masuk di dalam kubur, maka Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala akan rubah dia menjadi seorang pemuda tampan, ganteng, yang menjaga si jenazah niki. Lamun datang dua malaikat mungkar dan nakir yang berketuan, jangan dekat-dekat, ini Al-Quran niki. Maka malaikat itu dia menirapat. Dia bilang Al-Quran ini mengatakan, pemuda itu mengatakan dia adalah sahabat dekat saya. Kalau kau ingin menanyanya, tanyalah dari agak jauh. Itu pembelaannya Al-Quran. Maka sempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Tanda apa? Tanda kita mencintai diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 3 bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Masih cantik-cantik ibu-ibu ini. Yang cowok-cowok, laki-laki masih ganteng-ganteng. Layak. Masih sak bajang. Kalau makin sudah tua-tua. Dan mudah-mudahan di pagi hari niki kita akan mendengarkan beberapa hal masalah. Apa saja ilham yang Allah berikan kepada kita untuk kita dengarkan. Dan mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk amal. Dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir. Sang sibuk lalu menjaga, lalu ngawis. Atau lalu begawi. Artinya dulu dengan begawi mungkin niki. Undangan. Marak dengan lalu ceramah baik. Saya mele ticanin sida-sida Allah Ta'ala perubahan dalam kehidupannya ke arah yang lebih baik dunia dan akhiratnya. Selaput. Sekali lagi, siapa yang ingin atau menghendaki agar Allah rubah dia keadaan hidup dunia dan akhiratnya. Semua, pastinya semua. Tiang akan kasih amalan. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Begak berat niki. Lagu harus tegawe minimal petang desa jeluk. InsyaAllah. Baik. Ini amalannya. Jaga solat petang desa rakaat bilang jeluk. Dalam waktu kehidupan kita 24 jam. Jaga sembahyang petang desa rakaat. Apa itu 17 rakaat solat fardu, solat wajib. 2 rakaat solat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. Menjadi 7 olas. Dendek semangat lalu sembahyang subuh mutlu rakaatan dendek kanggo. Jaga solat fardu. Yang 5 waktu menjadi 17 rakaat. Yang kedua, jaga solat rawatib 12 rakaat. Sambil kena sembahyang rawatib, sembahyang sunnah, qabliyah atau ba'diyah solat fardu. Berbentan 4 rakaat qabliyah zuhur. Lagu kan tiang bilang tadi saya isak kayun. InsyaAllah, okey. 4 rakaat qabliyah zuhur.
sangka eruan hadir ojok masjid atau eruan mentelah meriap. Adik searak waktu te sembahyang sunnah 4 rakaat qabliyah zuhur, ambil 2 rakaat 2 rakaat. Bisa sekaligus. Bisa. Lagu paling bagus harus tabaite 2 rakaat lemun tinjelo. Kenapa kata ulama ada insan dek mirip marak sembahyang zuhur. Teparan sudah sembahyang zuhur laun 4 rakaat langsung. Okey, maka ambil 2 rakaat 2 rakaat. Niatnya sholli sunnat adh-dhahri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Setelah itu 2 rakaat ba'diyah zuhur. Menjadi sudah berapa? 6 rakaat. 6 rakaat. Setelah itu 2 rakaat ba'diyah maghrib. Setelah itu 2 rakaat ba'diyah isya. Dan yang terakhir 2 rakaat qabliyah subuh. Menjadi 12. 12 tambah 17 pira rakaat? 40. Di nomah senang desa. 7 olas terombok 2 olas pira? 29. Yo sangkan ini tararo berhitung. No, ini. Oke. 17 ditambah 12 menjadi 29. 29 ya. Kemudian yang terakhir 11 rakaat salat tahajud. Iya lagu main tahajud. Salat tahajud niki 8 rakaat dan salat witir 3 rakaat menjadi 11. 11 ditambah siwak likur pira? Baru menjadi petang desa. Barang siapa yang istiqamah menjaga 14 rakaat salat setiap hari, 17 rakaat salat fardu, 12 rakaat salat witir dan 11 rakaat salat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hidupnya dunia dan akhirat. Sedap. Itu keren sekali itu. Lagu goyon wah tahajud. Berembenta adet sak te pemura, adet sak murak te peturas si Allah taala di malam hari. Ketika kita tidur, aruan tinduk. Sebelum tidur jangan lupa wudu. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah tolong bangunkan saya tahajud. Pasti tepat turas. Lagu ini turas laun nyerang lalu mene. Malik kentindo. Kapan mau tahajud? Orang kalau dia jaga tahajudnya, maka wajahnya bercahaya di siang hari. Dan kata-katanya didengar. Berwibawa dia ketika dia berbicara, lamun jaga sembahyang tahajud. Surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Berdasarkan ini surat, Rasulullah arharoh nek wajibang kita sembahyang tahajud. Niki si penting sembahyang tahajud. Apabila kalian ingin mendapatkan kekuatan di siang hari untuk berhadapan bersosialisasi dengan semua manusia,
maka hendaklah kalian menjaga tahajud. Jadi Allah akan mudahkan kita di siang hari di dalam bermuamalah, di dalam beramal apabila kita bisa istiqamah menjaga solat tahajud. Niat insyaAllah malam ini kita mulai tahajud. Kanggon tapan dek teman firam mau tak tahajud. Ada yang mengatakan boleh, ada yang paling bagus mengatakan tepiram juluk timanja arak-arak 10 menit. Habis salat isya lagu. Boleh. Kan kalau kita tidur jam 10 katakan, atau tidur jam 9, bangunnya jam 10 sudah boleh tahajud itu. Itu permulaan malam. Oke. Kalau bisa solat tahajudnya belo-belo si baca ayat. Kanggun solat terbaca Quran. Pegang di Al-Quran gitu. Oke. Anda sudah mele baca surat Al-Kahfi di rakaat pertama. Rakaat kedua surat Maryam mandi. Untuk lema boleh. Oke, baca panjang-panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk amal. Mau si dia cerita dengan lain endah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hidupnya. Ndene susah. Itu susah ni makanan doang kan? Makanan, pakaian, keping benang doang susah. Dia tahu susah hanya berembe nasib selamat sama kubur. Lupa kita. Karena memang tidak kelihatan. Oleh sebab niki penting untuk kita siap-siap dulu menghadapi kematian niki dengan mempersiapkan amal. Memperbanyak amal-amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang akan ajarkan satu buah doa. Beberapa kalimat dan ini adalah doa. Berdasarkan hadis. Hadis niki sahih. Ada di dalam kitabnya Sunan Abu Daud. Kitabnya Abu Daud niki, kitab hadis ini namanya Sunan Abu Daud. Sopok jelo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamajak Masjid Nabawi di Madinah. Laik. Mau endait sopok dengan di dalam masjid dengan mama. Orang Ansar. Orang Madinah artinya. Yuqalu lahu, dikatakan laki-laki itu adalah Abu Umamah. Maka Rasulullah SAW berketuan ajak Abu Umamah dengan mengatakan, tumben ke kita kembali masjid di luar waktu salat. Arah apa? Isian Rasulullah SAW. Coba mai rapat. Maka Abu Umamah datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan Rasulullah SAW. Kemben ampun ajak masjid di luar waktu salat. Maka Abu Umamah mengatakan, humumun wa duyunun athqalatsni ya Rasulullah. Kesedihan, kesusahan dan hutang telah memberatkan saya sehingga saya datang ke masjid. No, lalu dengan susah atau luwe utang, lalu berutang, lalu bayar hutang balik. No, datangnya ke masjid sahabat niki. Memang beda kita sama sahabat-sahabat. Lamun itu ndara utang, kalau mun susah, lalu telang. Malaysia lain. Ternyata dengan sojok Malaysia niki kebanyakan lamun talat mako mu gagal. Ilun tetehdi nu nimparan. Abu Umamah mengatakan humumun wa duyunun athqalatsni. Kesedihan, kesusahan dan hutang-hutang yang telah memberatkan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, afala uallimuka kalimatan, melene pendek tajah sopok kalimat. Idza qulta, lamun baca kalimat niki, isin Rasulullah SAW, zahabat ankal humum
Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari dirimu kesusahan, kesedihanmu. Wa qada 'anka ad-duyun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan hutang-hutangmu, memudahkanmu untuk engkau bayar hutang-hutangmu. Nabi doa niki Rasulullah bersabda, "Idza amsayta wa asbahta." Apabila di sore hari dan di pagi hari tiba, apabila waktu pagi, waktu sore dan pagi hari tiba, faqul, isin Rasulullah, maka hendaklah engkau membacanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini dia 4 kalimat yang menyebabkan Abu Umamah dihilangkan kesedihan dan kesusahan dari dadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk membayar hutang-hutangnya. Saya berdaya hutang. La ilaha illallah, kasih dia mendok berhutang. Kayun sudah telunasi terpemurak bayar hutang. Lamun menu sudah baca doa ni kita. Setiap selepas solat asar dan selepas solat subuh. Pira kali nu belo. Aro warak baye. Dimanja belo lagu sudah telunasi hutang sudah. Segera sudah ndek kayun. Kalau kita faham itu maka kita akan berusaha dimanja mak kebelo-belo langan. Anu kontek niki cuma 4 kalimat. Allahumma inni. Allahumma inni. A'udzubika minal hammi wal hazan. Itu kalimat pertama. Kan ada rekamannya. Atau tulis dah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Coba. Oh kaya. Sudah, wah keras lo elaan. Girang lo ngudut. Jadi wangkahan lancar. Yang akan ulang sampai benar-benar dihafal, kemudian diamalkan. Lagu dendek sena baru nak sejelo nama langit langsung dia mau, no, bersabar. Jangan, manusia itu memang sifatnya ajulah, ingin segera. Ulang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika kebelo. Bisa dituliskan coba. Mana satu pena sama kertas? Atau nanti sama Pak Ustadz saya tuliskan. Kemudian minggu depan dibagikan. Lagu harus napal ya, mangkin. Harus namalang ya jelo niki. Baik, yang ulang ada yang rekam ya. A'udzubika min Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Amin ya rabbal alamin.
Sida bara selakian, sida bara tu balik. Bijan sida endah sida bara suruh amalang. Karena tidak ada orang yang tidak susah di dunia ni kita. Dia nara endah dengan dia berutang. Berembe-rembe kesenang dengan, berembe-rembe ke bahagia simpanan di dunia niki, pasti ada masa dia susah. Karena memang seperti itu dunia. Allah campur adukkan di dunia niki, bercampur kesusahan, ada kesenangan. Ada orang yang senang tapi pasti ada sedihnya nanti. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tidak mencampurnya lemak tu akhirat. Lamun dengan susah dek narak bain tanek senang. Lamun dengan senang dek narak bain susah lemak tu. Karena di akhirat itu ada dua tempat. Kalau seseorang tidak berada di syurga, pasti itu neraka. Lamun dek sudah dai itu neraka, pasti itu syurga. Kita niki semua bakal menjadi calon penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, pasti Allah masukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Lagu dengan sak berdosa sendik neman tetama ajak syurga si Allah Taala tepersin juluk to neraka. Disiksa dulu. Dibersihkan. Kenapa orang masuk neraka? Karena dosa-dosanya. Orang masuk surga dan kanggo arak dosa. Maka sebelum dia dibersihkan di neraka, dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam syurga. Yang kita inginkan, ampun temele baik perlelah-lelah di, terpesusah-susah di, turun setengah malam sembahyang subuh, zuhur, asar, silaturahim, belajar agama, baca Quran. Adik sak tertamak si Allah Ta'ala wajib dalam syurga tanpa hisab. Itu yang dikehendaki. Arah pendek jaran adik sak tertamak syurga tanpa hisab. Ada. Enteng sebenarnya. Modok. Dan ini mudah bisa dilakukan oleh semua orang tanpa biaya. Bagi laki-laki, jaga solat 5 waktu di masjid. Berjamaah 5 kali sehari semalam. Wanita, jaga solatnya di rumahnya 5 kali sehari semalam. Dan kanggo telat. Kita tidak bisa dihalangi dengan apapun solat ni kita. Saya nggak dinara alasan. There is no excuse. Dinara alasan dengan dek sembayang. Lamun dek tahu sembayang solane nganjang, kanggo ne sembayang solane tokon. Ande dek tahu solane tokon, solane berbaring. Ande dek tahu solane berbaring, maka dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, maka itu artinya wah mati. Nuisi kepentingan sembayang dengan sarapat balen ojok masjid de nesah sembayang ento balen kecuali sembayang ojok masjid. Ini mana berdiri bataran balen besopok kanca masjid balen doang untuk sembayang. Hayya aja. No. Kalau perempuan paling keren salatnya di rumah. Tapi laki-laki ini lamun mai anidab sedang masjid, silak sudah lumbar ojok masjid. Rasulullah bersabda mengenai wanita. Wanita niki lae isin Rasulullah uan tebala ojok masjid. Lagu kanggun isin. Lamun arak dengan nina mele ojok masjid, sabda Rasulullah SAW de kanggo bala. Artinya boleh kalau dia sholat di masjid perempuan. Lagu sak wajib niki dengan mama. Karena Rasulullah bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Dia nesah, tanggap nendek sembayang dengan sak bertetangga balin kanca masjid, kecuali sembayang ojok masjid. Nuzul niki benjor. Pasti yang sampaikan
hadis niki meniunin sopok dengan jamaah lamun menuju arah antak berepuk unian. Berarti sedia ni lalu berepuk adin sandik sembahyang berjamaah no. Den kanggo umat akhir zaman niki, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, sa paling murah tertinggalan, sa paling ringan ditinggalkan adalah solat. Pira keluik manusia ndek sembahyang. Mana li dekat masjid atau balin dengan ngebang biasa-biasa doang, tidak ada perasaannya dia terpanggil. Padahal azan di masjid itu untuk memanggil dengan sembahyang berjamaah. Kan itu maksudnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pira kali kena Allahu akbar? 4 times, 4 kali. Saya dengar. Baru saat terakhir, lamun saat pertama 4 kali. Kembali nampak 4 kali kena Allahu akbar. Apa arti Allahu akbar? Ya, badik enggak ketahuan tenang. Artinya apa? Kata ulama, hikmah nampak 4 kali. Timur, barat, laut, daya, sak maha besar itu Allah. Lamun sidanya kalau nambah hantin dengan sama bertani, atau kalau taletan atau apa saja di bangketnya, di sawahnya, mau dengar dengan ngebang, mau lanjut tangi begawean, nyeka lalu engkena begawean lebih besar dari Allah. Ia kena, andai sidanya kalau meriah, baik itu balik. Mus dengar sudah ngebang, mau sudah lanjut meriap, antinya kalau begiling. Itu Anda sedang mengatakan bahwa bekerja itu meriap itu lebih besar daripada Allah. Yang pun dek kanggo, dait lamun terdengar dengan ngebang dek terkanggo ngeraos. Saya ngeraos dengan nyeka lalu ngebang lemak li akhir hayat dan nyekan sakaratul maut dia nak tahu ucapan la ilaha illallah. Dai dia terkanggo dengan bang solan tertinduk. Tidur-tiduran itu loh. Apa namanya? Begela, dia sudah kanggo. Kenapa kata ulama lemak berat bangke layon? Maka segera begitu azan dikumandangkan segera berdiri atau duduk dan perhatikan kalimat azan. Sudah jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai azan, maka kita baca doa. Apa doa setelah azan? Fid dunya hasanah. Salah. Enggak, dia saking pengennya jawab Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah was salatil qa'imah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Ia arti niki. Rasulullah bersabda, "Man sami'an nida." Saya dengar bang. Faqala, dia mana selesai dengan ngebang, dia baca, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah." Dia baca itu ila akhirih, maka Rasulullah sabdakan, "Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Dengan senun, pantas, cocok, wajar nek mau syafaat kelema tu jeluk kiamat. Niki mendengar dengan ngebang harak niki tang lik timo. Dia mendengar dengan ngebang lik masjid Mu'ad. Mulailah ngolo kunin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey? Dia terkanggo ngeraos lamun dengan nikah ngebang. Dia terkanggo begela.
atau meletakkan jasad kita tidur. Bergeletak tidak boleh. Yang paling keren sendik neman ngebang warsida tak lumbar rojok masjid. Untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang memerlukan solat. Dendek ite tantih si waktu sembahyang. Ini orang cerdas. Yang memerlukan solat itu kita apa solat yang memerlukan kita? Lamun menujak bejulun dan dengan tu di tak sembahyang, sendik neman ngebang. Terbagi, lamun sudah terbagi jatah si kadus, kerwarun datang. Takut nende mau. Kenapa kok kita tidak takut mengenai agama kita ini? Sementara jatah itu numbah kita boleh datang. Sangka sudah sak depan lo tebeng-beng menunjukkan orang miskin itu. Ini mana kudu mobil, itu baik jatah. Paling bagus itu enggak usah. Baik, menjaga salat 5 waktu di mana azan dikumandangkan menyebabkan seseorang Allah akan masukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Karena apa? Sudah ada tiketnya. Apa tiketnya? Salat 5 waktu di awal waktu. Wanita wajib sembahyang di awal waktu. Tingkangku kena bareh dengan Nina. Lalu datang bulan, datang tamunya, maka hal itu menyebabkan kekurangan, bahkan menyebabkan datang azab. Seorang wanita setelah masuk waktu masih hendak sembahyang datang bulan. Berarti dia qada sembahyangnya, wajib qada saat waktu yang sudah masuk itu. Saya qada sembahyang karena lalai, maka wajib entah meneraka selama 1 hukub sabda Rasul. 1 hukub itu waktu yang panjang antara 70 sampai 90 tahun. Dan itu tahun akhirat. Lamun dia ada dosa lain, lamun ada dosa dia tinggalkan solat saja, maka sekali solat tampuk, maka dia wajib masuk mendekam di dalam neraka jahanam selama 32 juta 800.000 tahun. Kalau dikonversi dengan waktu dunia, karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Kita sarang-sarang hati kita ini lebih condong kepada akhirat. Dendek luik lalu enten condong, dendek luik lalu enten pikiran, dendek luik lalu enten tangalang dunia. Akhirat wajib terpikiran, berembe nasib telemak. Lamun dunia niki paling banter, lamun dek mau bekelor mati. Lagu lamun arak dengan ketahuan itali dunia niki dek mau mangan, pasti natungang hitam langsung dicerita sama tetangga-tetangga, nu di daerah yang kelor, lalu sudah tatonga ngampu. Lagu lamun untuk akhirat jangan denara. Sewot gitulah, maka kita harus persiapkan untuk akhirat kita. Alur berbeda dengan alur kita. Yang penting kita pertama selamatkan diri kita. Qu anfusakum. Wajib terpelihara dulu diri kita. Setelah kita ada perubahan, maka wa ahlikum, keluarga kita. Lamun dengan Nina, sopo dengan Nina taman neraka, jauh 4 dengan mama milu taman neraka. Itu berbahayanya. Sehingga laki-laki juga bertanggung jawab terhadap 4 jenis wanita. Istrinya, anaknya, ibunya, dan saudara perempuan. Jadi bertanggung jawab dia untuk menjaga wanita-wanita yang ada di sekitarnya, keluarga dekatnya yang 4 jenis wanita. Seorang wanita kalau dia masuk neraka membawa 4 orang laki-laki masuk neraka besertanya. Bapaknya, suaminya, anak laki-lakinya, dan saudara laki-lakinya. Apabila laki-laki itu tidak bertanggung jawab sama saudara perempuannya. Sangka ia empuk kanggo merari 4 dengan mama.
Kenapa tanggung jawabnya besar laki-laki itu? Ni tuanu ber untuk Afrika, tapi di pedalaman di Afrika itu Nina merari 4 semua. Serem sekali. Itu poliandri namanya. Hadirin hadirat jamaah pengajian sesarang-sarang kemuliaan sedih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita pasti akan meninggal dunia. Berembe-rembe kesehat, berembe-rembe kesugih, berembe-rembe kemiskin, berembe-rembe kesakit, pasti tidak mati. Orang faham ini, maka dia sebagaimana awal tadi yang mengatakan dengan sawah terputus si pengadilan ente mati, ente hukum mati. Dia nara angen nek lu pikiran dunia no. Ni teu maridap sok belo lalu ente hirup. Makanan kita 1 tahun, 2 tahun kita masih pikirkan sekarang. Padahal tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai besok. Ada kisah yang tiang suka satu orang ulama bulan puasa ampuk niki tang. Mau sebinian dan seorang ulama niki nika lalu adon tepung. Udah dia taruh telur, susu, gula untuk masak bikin roti untuk berbuka puasa persiapan. Dia menajari sin adon tepung niki sebinian niki sugun lalu yang dengar api jauh tetangga. Saya nggak ada yang berdua percek. Atau tidak punya korek api lah. Tidak seperti sekarang kan cetek langsung ada korek apinya di gas itu. Demin sugun sebinian ulama niki lalu yang dengar api tang benar-benar datang peminta-minta dengan mengatakan ya Syekh saya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tolong kasih sesuatu. Maka ulama ini entah selikat-likat. Dia lihat itu adonan tepung itu tok yang mau dibikin roti oleh istrinya. Dia itu kasih dia. Begitu istrinya pulang dari membawa api, pegang api, dia cari dia mau masak roti itu mana dia? Tadi ada orang minta-minta, wahai suamiku ketahui olehmu, this is one and only we have today. Ini, and then itu Inggris. Enggak berduin, tenang sudah buka, apa bisa buka? Suaminya sambil tersenyum mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghendaki kita berbuka puasa, tidak mungkin kita kelaparan. Tedon terus sebinian. Sulun menggerutu, camut. Tiba-tiba menjelang berbuka puasa datang dengan atung 1 baskom roti lengkap dengan dagingnya. Artinya apa itu sebenarnya yang dikehendaki? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ini yang masih susah dalam diri kita nih, kita masih yakin aja dunia. Tidak yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada satu orang ulama yang berangkat lalu haji. Maka dia jalan kaki caranya dulu. Begitu beliau jalan di tengah jalan arak sopok dengan Kristen seorang pastor. Dia mengatakan, wahai Syekh, saya boleh ikut denganmu dalam perjalanan ini? Oh iya, dia bilang. Maka ikut dia berjalan. Seminggu-minggu lampak. Dia nuah mentelah, dia nuah bekelor, dia nara yang bekelor. Lagu tahan nih kita. Seminggu dia cara bekelor. Dia nuah seminggu cukup, maka kita istirahat dulu ini dengan Kristen niki. Pastor ini dia mengatakan, kau bisa tidak mintakan kita kepada Tuhanmu makanan? Kita sudah seminggu-minggu jalan ini belum makan katanya. Oh iya katanya. Maka ulama ini solon cemoh leger memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang pesaji. Allah kirim dia dari surga. Tapi satu sesak pesaji. Maka setelah dia tiba di depannya pesaji ini, ayo kita makan berdua. Makan mereka, setelah selesai makan, maka jalan lagi. Seminggu nuh lampak malik, maka istirahat. Ulama ini takut disuruh malik ngelako, minta kepada Tuhannya. Maka ulama ini berjulu kena aneh giliran sida malik nane. Coba lemun sida teturah perjok nenek sida, coba endeng itu uli. Mutetum ngending berdoa niki orang Kristen niki tang. Begitu tiba-tiba datang masih niki terbang lagu 2 pesaji. Hebat sekali dia ini orang Kristen ini. Kan malu dia ulama ini. Deg-degan saja dia. Maka kok tadi dia minggu kemarin dia minta cuma dapat 1 nampan, tapi ini minggu kedua ini Kristen ini yang minta, pastor ini kok dapat 2 nampan.
Maka selesai mereka makan, wahai Syekh, saya mohon maaf, dulu sampean kan dapat 1 nampan, ini kita dapat 2 nampan. Kamu tahu tidak? Syekh tahu tidak apa doa saya kepada Tuhan? Maka Tuhan menurunkan 2 nampan. Maka ulama ini mengatakan, tidak tahu katanya. Saya bilang begini, ya Allah, apabila bahwa pengikut Muhammad ini benar, maka aku mohon kepadamu, tolong datangkan 2 nampan. Dan jika engkau datangkan 2 nampan, aku akan bersyahadat, aku akan Islam. Maka dia Islam langsung, orang ini. Dan bersyahadat, ya ampun, tenang atin ulama niki. Maka mereka melanjutkan perjalanan. Begitu sampai Makkah, mereka melaksanakan ibadah haji. Dan orang Kristen itu, dia tinggal di situ sampai dia meninggal dunia. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang harusnya dipupuk, sehingga apa? Hati kita tidak tersandar kepada makhluk, tidak bersandar kepada dunia. Lamunah kayun di sisi Allah taala terhadap sesuatu dinarak dengan taubah Allah. Kalau Allah memang kehendaki kita untuk punya sesuatu, maka Allah pasti datangkan tanpa berusaha, tanpa susah payah. 2 orang ulama terkenal, imam mazhab, Imam Hanafi sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kita harus berusaha kalau mau dapatkan sesuatu. Tapi Imam Hanafi mengatakan tidak perlu usaha kalau memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akhirnya kedua-duanya lapar. Imam Syafi'i pergi membeli, mencari makanan. Setelah dia sampai di depannya, lihat, kalau tidak berusaha mana bisa dapat ini. Maka Imam Hanafi mengatakan tidak, saya tidak berusaha, ternyata datang juga. Tingkat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu latihan. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan keyakinan itu tidak bisa hanya dengan duduk-duduk santai. Harus kita paksa jasad kita, tubuh kita niki lapah, ngantok, lelah. Memang orang ngaji niki lelah. Harus duduk. Oh, sama makanya lagu lamun sudah lelah, berselonjor ndak apa-apa kai, ndak apa-apa. Bertelosor kena. Lamun sudah lelah dah kanggo sudah berselanggah, lagu dendek yang keruk dia tembok dia. Ya, jangan sampai tertidur. Tertidur itu boleh juga, tapi sebentar, dendek jangan kelor teri. Hadirin hadirat jamaah pengajian sarang-sarang kemuliaan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Tiang yang di depan niki kentang berajah masih. Tiang berusaha menyampaikan sesuatu karena tiang mulai mengerjakan. Lae sopok sahabat datang berketuan ajak Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ya tirak dengan lain gawe sopok amalan sementara tiang di tangan bigawe selaput? Maka Rasulullah bersabda, tetaplah bira-ira, tetaplah mengajak orang untuk melakukan amal saleh sekalipun engkau belum bisa melaksanakan semua yang kau sampaikan itu. Sehingga nanti datang satu masa Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan untuk amal semuanya. Saya mele tebeng kekuatan si Allah taala bangun tahajud bareng. Semua harus punya keinginan. Tapi bagaimana caranya adik sida kuat bangun tahajud? Dendek lupa cerita dengan lain. Bilang, tahajud itu keren loh. Membikin cahaya di muka kita. Maka Allah akan berikan anda kekuatan untuk bangun tahajud. Kemben. Karena adik sida semen. Dengan doang bisida irak lagu sida. Adik sida gawe. Kemben nampak luik dengan dek cara berjamaah hajak masjid laki-laki. Saya ingat dia cara barak dengan lain, dia cara irak dengan lain, berembe kebelik pahala dengan sembahyang berjamaah sehingga dia lemah. Lagu cobaan jelo-jelo ia ni barak cerita dengan lain bahwa solat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 derajat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kekuatan pertama untuk menjaga solat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita di siang hari niki, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat yang pertama tadi, jaga solat petang desa rakaat. Dan yang kedua, baca doa di setiap selepas salat asar dan selepas salat subuh. Doa untuk menghilangkan kesusahan dan Allah agar mudahkan kita membayar